Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmadanti Rinukti, NIM 180200234, TI 3B, D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Hari ini saya akan menjelaskan matkul bahasa Indonesia tentang ragam bahasa Indonesia. Simak terus ya. Oke, jadi kita mulai penjelasan tentang ragam bahasa Indonesia ya. Sebenarnya, ragam bahasa itu apa sih? Ragam bahasa ialah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Jadi, ragam bahasa itu variasi bahasa yang kita gunakan. Misal, pada saat kita berbicara dengan orang lebih tua, atau orang yang sepantaran dengan kita, atau bahasa untuk menulis surat izin tidak masuk perkuliahan, dan sebagainya. Pembagian ragam bahasa ada yang berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu, ada waktu lama dan waktu baru. Nah, ragam bahasa waktu lama ini dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan ragam bahasa waktu baru, penggunaannya dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini. Nah, ini contoh surat kabar pada tahun 1947, yaitu ini contoh ragam bahasa waktu lama. Jadi masih menggunakan kata-kata Melayu. Lalu ini yang surat kabar waktu sekarang atau waktu baru. Kita next. Lalu ada lagi ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa media lisan dan tulisan. Nah, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media lisan. Nah, bahasa lisan ini lebih ekspresif di mana mimik intonasi dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Nah, ragam bahasa ini bisa kita temui pada saat percakapan dengan orang lain, berpidato, pada saat menyampaikan presentasi, atau pada saat kita berada di atas panggung. Misalkan ragam bahasa panggung, mesti mereka itu, orang yang menggunakan bahasa ini cenderung berbahasa di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Jadi, bahasa panggungnya itu akan lebih menarik penonton. Tuh, makanya menggunakan mimik atau intonasi yang sesuai dengan pembawaan pada saat kita menjadi MC di sebuah acara, sebuah panggung kayak gitu ya. Oke, terus kita berlari ke ragam bahasa media tulisan. Nah, ragam bahasa media tulisan ini adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis. Nah, ragam tulis ini yang biasa kita temui dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Kita juga bisa menemui ragam bahasa pada undang-undangan, ragam bahasa teknis, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Mereka itu memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda gitu. Misalkan pada ragam bahasa pada iklan, mungkin ragam bahasanya cenderung lebih persuasif. Gitu. Kalau ragam bahasa undang-undangan lebih kaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Kalau ragam bahasa lisan itu mesti perlu lawan tutur. Gak mungkin kita ngomong tapi gak ada lawan tuturnya. Tapi kalau ragam bahasa tulisan gak perlu kehadiran lawan tutur. Lalu ragam bahasa lisan juga ada unsur gramatikal. Ragam bahasa lisan itu gak perlu unsur gramatikal. Kalau ragam bahasa tulisan itu perlu unsur gramatikal lengkap. Jadi unsur gramatikal lengkap itu ada SPOK-nya, subjek, predikat, objek, keterangan.
Lalu kalau ragam bahasa lisan itu terikat oleh ruang dan waktu. Kalau ragam bahasa tulisan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Misalnya kalau misalkan bahasa lisan kita tuh harus bisa baca situasi. Kalau misalkan lagi ada di depan orang tua kita harus pakai ragam bahasa yang kayak gimana gitu. Misalkan kalau misalkan secara waktu, misalkan kita lagi ada di sebuah acara formal, kita harus pakai ragam bahasa yang kayak gimana gitu kan. Lalu ragam bahasa lisan juga dipengaruhi oleh intonasi, jeda, dan ritme suara. Sedangkan ragam bahasa tulisan itu dipengaruhi oleh tanda baca. Jadi kalau yang lisan, biar bicaranya itu lebih sampai kepada lawan bicaranya, mesti harus ada jedanya, ritmenya, dan intonasinya. Sama kalau misalkan kita kayak di panggung atau sedang pidato atau sedang kuliah, intonasi, jeda, ritme ini sangat diperlukan. Nah, kalau ragam bahasa tulisan, biar si pembaca ini bisa dapat mengerti isi tulisan, harus ada tanda bacanya atau ejaannya yang benar gitu. Lalu ada juga ragam bahasa berdasarkan situasi. Jadi ada situasi resmi, situasi tidak resmi, dan situasi akrab atau intim, dan satu lagi ada ragam bahasa konsultif. Ragam bahasa situasi resmi adalah bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Gitu ya, dialek dan logat. Kalau misalkan ragam bahasa resmi ini biasanya ragam bahasa yang digunakan untuk suasana atau situasi resmi. Misalnya pada surat dinas, pidato, makalah, atau karya tulis. Lalu ciri-cirinya itu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, dan kalimat yang digunakan adalah kalimat lengkap. Jadi ragam bahasa situasi resmi itu digunakan dalam situasi resmi. Nah, yang kedua ini ada ragam bahasa situasi tidak resmi. Nah, ragam bahasa situasi tidak resmi ini ada yang tidak resmi lisan dan tidak resmi tulisan. Nah, tidak resmi lisan ini adalah percakapan keseharian yang bebas aturan atau bahasa pergaulan atau gaul atau prokem. Nah, jadi ragam bahasa tidak resmi lisan ini biasanya kita gunakan pada saat kita bercakapan dengan teman kita. Jadi bebas aturan, nggak harus pakai SPOK, kayak gitu. Nah, ragam bahasa tidak resmi tulisan itu biasanya untuk keperluan non-ilmiah. Misalnya, kalau kita nulis materi, misalkan kita mau ngerangkum suatu materi yang ada di buku cetak pelajaran, kita tuh nggak harus pakai gramatikal yang lengkap kayak gitu. Jadi nggak harus kaku banget kayak gitu. Terus ada juga ragam bahasa situasi akrab atau intim, yaitu menggunakan kalimat pendek, menggunakan diksi tertentu, didukung dengan bahasa non-verbal untuk mendukung kebermaknaan. Terus ada juga ragam bahasa situasi konsultif, digunakan untuk bisnis dan konsultasi. Setengah resmi karena adanya campur kode atau alih kode. Nah, biasanya ragam bahasa situasi konsultif ini digunakan pada saat percakapan dengan dokter. Misalkan kita lagi konsultasi keluhan penyakit, gitu. Nah, ini ada contoh ragam bahasa resmi atau formal dan ragam bahasa tidak resmi atau informal. Kalau yang formal itu saya sudah membaca buku itu. Kalau yang informal saya sudah baca buku itu. Sama-sama memiliki makna yang sama, tapi dari segi tulisannya yang formal dia itu lebih baku. Misalkan saya sudah membaca, kalau yang informal baca. Padahal kalau kata kerja emang harus diikuti oleh imbuhan mem di depan. Ya, itu kan. Oke, lalu kita next. Nah, ragam bahasa juga ditinjau dari dua sudut. Yang pertama ada golongan penutur bahasa. Di dalam golongan penutur bahasa ini ada ragam bahasa daerah, ragam pendidikan, dan sikap penutur. Kalau ragam daerah berarti kan logat atau dialek ya. Misalkan gue udah baca itu buku, itu sih lebih ke logat atau dialek. Biasanya orang Jakarta yang pakai
gue, aku, gue luan gitu. Terus ragam pendidikan itu ragam bahasa baku dan tidak baku. Saya, misalkan contohnya, saya sudah membaca buku itu. Jadi ragam bahasa pendidikan itu bahasanya baku dan tidak baku. Terus sikap penutur adalah sikap penutur yaitu mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Kita next. Lalu jenis ragam bahasa berdasarkan dua sudut pandang itu tadi kan penutur, dan yang kedua adalah jenis pemakaian bahasanya. Jenis pemakaian bahasanya itu ada bahasa baku dan tidak baku. Nah, bahasa baku adalah suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar serta bersumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau yang tidak baku itu yang yang aturan nggak pakai aturan KBBI. Harus formal banget. Biasanya kita pakai di tengah pasar, di rumah sendiri. Maka kita tuh nggak harus menggunakan bahasa baku. Nah, kalau bahasa baku itu biasanya pakai fungsi gramatikal yang SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Terus biasanya juga kalau yang baku pakai awalan me atau ber secara eksplisit dan konsisten. Lalu ada juga banyak aturan tentang kata-kata baku juga ada gitu. Nah, saya berikan sedikit contoh gimana sih kata baku itu. Nah, kata bakunya misalkan abjad. Nah, yang baku itu pakai D bukan pakai T. Terus advokat itu yang benar yang sesuai KBBI itu pakai V bukan pakai P. Terus afdol itu yang benar pakainya FDAL, afdal bukan afdol. Tuh. Oke, sekian penjelasan ragam bahasa Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Tolong dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok.